Jangan bandingkan sirkuit Mandalika dengan Formula E. Itu nggak fair, nggak adil, nggak apple to apple. Membuat perbandingan itu yang nilainya mirip dong. Kalau beda jauh, buat apa dibanding? Ini cebong-cebong ini pada nggak punya perasaan apa ya? Bandingin itu nyata dengan nyata, bukan nyata dengan fana. Bandingin itu realita dengan realita, bukan realita dengan fata morgana. Cebong-cebong ini tega banget ya. Kalau bandingin itu kerja beneran dengan kerja beneran, bukan kerja beneran dengan nggak kerja dan nggak beneran. Cebong ini gimana toh? Nggak sensitif gitu loh. Ya, Anies itu sudah mengerahkan segala kepandaiannya mengelola event-event internasional, Bong, cebong. Kalian nggak paham sih. Anies itu sudah menyewa dan atau menggaji orang-orang pinter untuk nggak mikir. Bang, cebong, kalian ini paham nggak sih? Anies juga sedang mendata karya-karya besarnya. Hasil-hasil pembangunan di Jakarta yang menakjubkan. Berbagai capaian-capaian yang membuat orang Jakarta capek. Nah, ini. Keren nih. Berbagai capaian-capaian yang membuat orang Jakarta capek. Capek dibully. Ya. Mentang-mentang sirkuit Mandalika dipuji oleh para pembalap kelas dunia. Kalian lantas saja nyinyirin Anies. Kan saya jadi ikutan. Mentang-mentang gelaran MotoGP bakal segera digelar di Mandalika. Lantas kalian jadi pengen tahu perkembangan gelaran Formula E. Aduh. Buang cebong. Bu ya kalau nanya pekerjaan Anies itu jangan yang susah-susah. Yang gampang-gampang aja meleset. Apalagi yang susah. Ya. Masyarakat Jakarta itu pengen buru-buru kelar. Masyarakat Jakarta itu pengen buru-buru selesai itu ajang Formula E. Bukan pengen nonton ya. Bukan pengen jualan pinggir jalan. Bukan pengen beli baju-baju sablonan 30 ribuan gambar mobil-mobil balap Formula E. Buat oleh-oleh anak di rumah. Bukan. Masyarakat Jakarta pengen segera kelar itu Formula E. Sebab ini jadi semacam aib. Kemana-mana pergi, saya ini juga orang Jakarta sekarang, dinyinyiri kapan Formula E-nya dimulai. Tolong Pak Anies, kasihani kami. Hentikan derita kami soal Formula E. Kami pengen hidup normal seperti saudara-saudara kami di provinsi lain. Nggak apa-apa deh, nggak ada balapan. Asal gampang cari sandang, pangan, papan, dan paketan. Ya, Pak Anies seperti termakan oleh ambisi Bapak. Bapak nggak ngelihat anak-anak di pinggir kali di Matraman itu. Yang mau BAB aja harus nunggu banjir surut. Karena takut kejadian kemarin terjadi lagi. Ngapain Bapak ngotot bikin balapan yang manfaatnya ke masyarakat juga nggak ada. Kami ini di Jakarta dapat apa Pak dari proyek-proyek yang namanya Formula E ini sekarang ini Pak? Kami dapat makian. Kami mudik, kami pulang, kami main ke provinsi lain. Yang ditanya itu Pak. Dari mana? Jakarta. Oh yang itunya nggak itu. Mereka nggak ngomong aja Pak, itunya nggak itu. Itu buat kami sudah sakit. Apalagi kalau itunya itu Pak. Nggak ada Pak, masyarakat ini nggak ada yang mendapatkan manfaatnya dari rencana Bapak ini. Ngapain Bapak bikin balapan? Yang semua pesertanya nggak ada pembalap Indonesianya. Nggak ada Pak. Bapak maksa bikin sirkuit ini ada apa Pak? Padahal buat jamban aja lebih berguna Pak. Tapi kami ingin berterima kasih ke Pak Anies. Di sisa beberapa bulan sebelum Pak Anies keluar dari balai kota dan kembali ke Petamburan, begini,
di sisa Bapak tinggal berapa bulan ini di balik kota dan Bapak ingin kembali ke KPK, bukan. Kemana lah itu, mungkin ke Delta atau kemana. Pokoknya ke rumah Bapak lah. Kami berpesan, Pak. Pesan kami adalah, yang pertama, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih. Karena hanya di masa pemerintahan Pak Anies di Jakarta, kami bisa menikmati sirkuit Mandalika tanpa takut ada yang gotong-gotong baliho di arena. Canda, Pak. Bapak kan suka bercanda. Ya. Yang kedua, terima kasih Pak Anies. Karena ribuan lubang sumur resapan yang Bapak bangun, dosa kami jadi tinggal sedikit. Karena infonya selain bisa menyedot air, sumur resapan itu juga bisa menyedot dosa kami. Takbir jangan. Terima kasih Pak Anies. Karena di masa Pak Anies kami bisa menonton kesebelasan top dunia bermain bola di Jakarta International Stadium atau JIS. Juventus, Barcelona, Real Madrid. Syarat dan ketentuan berlaku. Kami bisa main itu semua dalam platform PS4, Pak. PlayStation. Yang keempat ada terima kasih Pak Anies karena prestasi Bapak yang nyaris tidak terlalu terdengar itu bisa membuat grup band sekelas Slank. Membuat lagu untuk Anda. Luar biasa ini. Grup band sekelas Slank. Puluhan album. Ngetop. Bahkan dia juga dikenal dekat dengan Pak Presiden Jokowi. Itu membuat lagu untuk Anda, Pak. Bapak mungkin nggak terlalu aware, nggak terlalu dengar. Judulnya pakai nama Bapak. I miss you, but I hate you. Ya. Yang kelima Pak Anies, terima kasih. Kami dari warga Jakarta mengucapkan terima kasih ke Pak Anies. Karena makin nggak jelasnya gelaran Formula E ini, jadi makin jelas gelaran perkara di KPK. Ya. Yang keenam adalah terima kasih Pak Anies. Karena di masa Pak Anies menjabat Gubernur Jakarta, dua hal besar terjadi. Ingat, selama 4 tahun atau hampir 5 tahun ini, Pak Anies mengelola Jakarta apa adanya. Itu bisa menghasilkan dua hal besar terjadi. Yaitu, Mandalika dibangun Pak Jokowi dan menjadi primadona baru Indonesia dan dunia. Itu hanya terjadi di masa Pak Anies jadi Gubernur Jakarta. Di masa Pak Jarod megang Jakarta, mana ada Mandalika. Di masa Pak Ahok, apalagi. Bahkan di masa Pak Jokowi saja yang waktu jadi Gubernur Jakarta, Mandalika nggak ada, Pak. Entah presidennya siapa. Tapi Mandalika nggak terjadi. Mandalikanya ada. MotoGP-nya nggak terjadi. Hanya di masa Pak Anies lah Mandalika menjadi kebanggaan Indonesia. Itu hal pertama yang terjadi. Hal yang kedua yang ini sifatnya lebih internasional, mungkin ini Pak Anies tertarik, hal yang lebih mengglobal, yaitu bahwa Erdogan dan Turki menjalin kerjasama erat dengan Israel. Ya, katanya temenan sama Erdogan. Yang berikutnya adalah Pak Anies ini memang layak jadi pemimpin dunia pada 2024 Hijriah nanti. Mari kita aminkan. Amin. Saya jadi kepikiran dengan Sandiaga Uno, mantan wakil presiden, seneng banget ya. Mantan wakil gubernurnya Anies. Bisa dibayangkan betapa dia bakal stres kalau misalnya dia nggak mundur waktu itu. Untuk dia mundur, sehingga soal Formula E ini nggak ngaruh buat masa depannya. Ini bedanya politisi sejati dengan yang ngemeng doang ya. Sandiaga Uno ini lebih taktis dengan rela ngelepas wakil gubernur demi nyapres. Dia sudah punya hitung-hitungan. Kalau toh kalah pilpres dan wagub lepas, tapi dia tahu Pak Jokowi memerlukan dia menjadi menteri. Sandiaga lebih terhormat daripada keseret-seret Anies ke kasus yang nggak main-main. Saat ini saja, Anies pasti panik atau setidaknya susah makan.
Atau setidaknya susah BAB kalau di zaman Apung itu. Saat ini saja Anies pasti sudah panik. Karena Ketua DPRD Jakarta, Pak Prasetyo Edy, sudah membuka sesuatu fakta yang menurut saya mengerikan. Dan layak dipisui sampai suek matanya. Wah, ini kok saya jadi ikut-ikutan Suginur. Aduh, nggak ada sopan-sopannya Suginur. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy membeberkan bahwa pencairan apa yang disebut komitmen fee, saya nggak tahu ini pos pengeluaran model apa kok sampai lebih dari 0,5 triliun. Iya, mengerikan. Beritanya bertaburan, beritanya ada di sosial media, dan ini mengerikan. Bayangkan, Formula E minta Anies store duit komitmen fee sebesar 560 miliar. Yang tidak ada imbasnya apa-apa terhadap kemaslahatan masyarakat Jakarta. Di saat yang sama, warganya meregang nyawa gara-gara BAB di pinggir sungai. Lalu, uang segitu dahsyat jumlahnya itu buat apa? Beli apa? Senyap sekali. Itu duit kami-kami para pejuang receh, pemburu dolar, bosku. Aduh. Ini dia pejuang receh pemburu dolar. Hurra! Soal Mandalika ini luar biasa. Pariwisata di Bali dan Lombok bangkit setelah 2 tahun kolaps. Karena efek MotoGP di Mandalika. Terima kasih Pak Anies Baswedan. Maksud saya terima kasih Pak Joko Widodo, presiden yang soleh, sangat amanah, bersih, nasionalis. Ini Cebong seneng nih dengar kalimat ini, tapi Kadrun stres. Bayangkan, sirkuit Mandalika belum digelar aja tiket sudah habis. Sirkuit Formula E belum digelar, anggarannya sudah habis. Ya, kita itu nunggu Formula E. Malah datangnya MotoGP. Waduh, ini Pak Anies pasti lagi ngeprank ya. Kita tuh nunggunya tuh ini ya Formula E mana-mana. Tahu-tahu MotoGP pembalapnya udah datang, udah latihan. Ini bisa aja nih Pak Anies menyenangkan warga ini. Iya, seingat saya. Ini mohon dikoreksi kalau salah. Formula E ini tuh Anies tuh bikinnya mendadak setelah pemerintah itu memutuskan menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Ini bayangkan, tiba-tiba dia ingin membuat hal yang mirip-mirip karena Pak Jokowi gitu saja ya, memutuskan menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Ini mungkin saya salah, tapi seperti biasa ya, Anies ini selalu tidak suka kalau pemerintah pusat melakukan sesuatu, dia coba bikin tandingannya. Nggak begini caranya ngurus. Terima kasih sudah menonton Jumpa Pers. Aman kan?